Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame, atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, silakan kalau ada komentar, tulis di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai tanda-tanda berada dalam hubungan Twin Flame. Jadi seperti apa sih tanda-tandanya yang biasanya khas sekali dalam hubungan Twin Flame itu seperti apa? Oke, langsung aja. Uh, Pertama, yang pasti kalian berdua akan saling menyukai satu sama lain. Jadi sudah pasti. Jadi nggak mungkin satunya suka, satunya nggak suka gitu. Tapi, namun biasanya defense maskulin ini memang punya tipikal yang kadang mereka tidak ingin mengungkapkan perasaannya. Jadi sebenarnya suka. Dari tanda-tandanya suka. Cuman di mulut tuh dia nggak mau ngomong itu atau nggak mau mengakuinya. Itu umum sekali terjadi. Jadi ya memang ini nggak semuanya seperti itu. Ada juga kok yang terus terang, oh saya suka kok dengan kamu gitu. Maskulin juga baik yang seperti itu. Cuman umum banyak sekali juga yang mereka tuh tidak mengungkapkannya. Jadi mereka bisa dekat gitu. Kayak mendekati femininnya, tapi mereka nggak menyampaikannya gitu. Ya bisa jadi karena kepribadiannya atau bisa juga memang ada sesuatu yang disembunyikannya. Misalkan maskelinnya sudah berumah tangga atau sudah punya ikatan dengan orang lain gitu. Jadi mungkin tertarik dengan femininnya tapi sedikit menjaga jarak dan tidak akan mau mengakui hal itu gitu. Jadi nggak mengakui kalau dia suka dengan femininnya. Biasanya seperti itu tipikalnya. Oke, tapi yang pasti keduanya saling menyukai satu sama lain. Itu udah pasti. Oke. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah saat kalian pertama kali bertemu gitu atau saat baru-baru bertemu itu, kalian soalnya tuh kayak gampang sekali menjadi dekat. Padahal ini orang baru gitu. Misalkan, apalagi kalian yang biasanya nggak gitu mudah dekat ke orang lain. Atau mungkin kalian yang punya masa lalu yang kurang suka dengan apa punya pengalaman buruk lah dengan lawan jenis gitu. Misalkan dikhianati atau kegagalan-kegagalan sebelumnya, kalian menjaga jarak. Cuman entah kenapa ketika maskulin ini datang, kalian baru pertama kali bertemu itu, dalam waktu singkat kalian bisa dekat sedekat-dekatnya gitu. Jadi benar-benar dekat gitu. Kayak kayak seperti nggak ada jarak gitu. Jadi kalian bisa mengungkapkan apa yang uh, kalian rasakan gitu. Jadi misalkan hal-hal yang nggak kalian ceritakan ke orang lain tuh kalian bisa kayak dengan luasa cerita dengan twin flame kalian gitu. Kalian dalam waktu singkat itu bisa mudah sekali dekat gitu. Ya bisa aja kalian dekat dengan orang lain bisa seperti itu, tapi uh, dengan twin flame ini, ya sekalipun baru kalian kenal gitu, mudah sekali dekat. Ya, biarpun misalnya kalau sama orang lain nggak bisa dekat dengan mudah, entah kenapa dengan pasangan twin flame kalian ini, kalian bisa kok, entah kenapa ya, tahu-tahu deket aja. Ya, nggak mesti kontak fisik langsung atau bertemu secara langsung. Misalkan kalian bertemu lewat sosial media gitu ya, atau uh, aplikasi perjodohan dan segala macamnya, itu entah kenapa kalian bisa menjadi sangat dekat. Dan entah kenapa kalian percaya dengan dia gitu. Kalian bisa mengungkapkan segala sesuatunya gitu. Berasa nggak asing lah, seperti itu. Oke, tanda berikutnya, ini yang ciri khas twin flame juga, kalian itu memikirkan pasangan twin flame kalian, ya, bisa bisa selama terus-terusan seharian gitu. Jadi dari kalian bangun tidur sampai merem lagi itu kayak di pikiran tuh dia terus. Apalagi khususnya baru pertama-tama atau masa bubble phase itu kayak nggak bisa lepas. Bener-bener tuh kayak otak itu yang ada tuh isinya cuma dia semua. Ingetan soal dia semua gitu. Jadi bener-bener tuh kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan di mimpi pun bisa ketemu dia gitu. Jadi ibaratnya kayak terus di otak itu cuma ada dia. Dan itu nggak cuma sehari dua hari, itu bisa terus-terusan gitu. Bener-bener kayak di otak cuma ada dia doang gitu. Bahkan sampai bisa juga mengganggu aktivitas kalian gitu. Jadi pikirannya selalu ke dia terus. Itu ciri khasnya juga gitu. Jadi kayak terobsesi bener-bener ya. Oke, ciri khas berikutnya kalian dalam hubungan twin flame, saat kalian khususnya baru-baru bertemu gitu atau awal-awal, kalian punya perasaan atau punya intuisi, oh ini dia orang yang saya tunggu-tunggu gitu.
Jadi contohnya, misalkan kalian nggak pengen lah namanya misalkan berhubungan lagi, misalkan sebelum-sebelumnya kalian sudah mengalami berbagai macam kegagalan gitu ya, atau punya kecewaan, atau mungkin bahkan dari awal memang kalian nggak menginginkan menjalani suatu hubungan gitu. Tapi ketika ketemu dia, kok kayak punya perasaan, punya feeling, oh ini dia orangnya yang saya tunggu-tunggu. Atau oh, atau dengan dia saya berani untuk menjalin hubungan, atau berumah tangga, atau berkeluarga gitu. Jadi khususnya baru pertama kali itu ada yang mengalami sensasi kayak kesentak, wah ini dia orangnya gitu. Yang kayak ada sesuatu pukulan yang menghantam diri kalian itu yang bikin wah, wah ini dia orangnya gitu. Kayak dia perfect banget di mata kalian gitu. Pokoknya intinya punya intuisi lah gitu. Kalau dia adalah selama ini orang yang kalian tunggu-tunggu gitu. Seperti itu. Oke, berikutnya kalian punya ikatan yang kuat atau perasaan suka yang kuat banget ke dia gitu. Jadi misalkan kalian sudah pernah berhubungan dengan berbagai macam orang gitu ya, sudah pernah pacaran, sudah pernah menikah atau segala macam, menjalin koneksi lah dengan orang lain, tapi nggak ada yang sekuat ini gitu. Walaupun dengan pasangan twin flame kalian ini, kalian nggak ada ikatan apa-apa, nggak ngomong, oke kita pacaran atau seperti itu, nggak gitu. Kalian entah kenapa, bahkan dari awal kalian bisa merasakan adanya suatu ikatan yang kuat di antara kalian. Kalian merasakan itu khususnya pada divine feminine. Ya, itu akan merasakan suatu ikatan yang kuat. Jadi perasaan kuat yang benar-benar suka gitu. Kalian suka banget yang perasaan sukanya itu sangat kuat sekali itu juga gitu ya. Kayak ikatannya kuat gitu. Kalian merasakan itu. Adanya ikatan yang kalian nggak bisa jelaskan. Kalau kalian ada sesuatu yang khusus di antara kalian berdua gitu. Intuisi kalian seperti itu. Oke. Berikutnya perasaan suka di antara kalian itu benar-benar kuat. Seperti yang saya sudah bilang, kalian mungkin sudah pernah berpengalaman punya pasangan-pasangan sebelumnya, tapi nggak ada yang sesuka ini gitu. Jadi kalian baru pertama kali menyukai seorang yang tingkatannya tuh benar-benar tinggi sekali atau mendalam sekali. Kalian mungkin dulu pernah suka sama orang lain, tapi nggak ada yang sampai kalian membuat sesuka ini. Gitu. Jatuhnya memang seperti kalian tergila-gila seperti itu ya. Kayak benar-benar sangat menyukai gitu. Perasaan suka yang sangat-sangat kuat gitu. Bisa dibilang mendalam betul-betul. Gitu. Kalian rela melakukan apa aja untuk dia. Gitu. Jadi kayak dia segala-galanya buat kalian gitu ya. Khususnya ini feminin yang pertama kali tuh gampang sekali langsung merasakan perasaan itu. Ada juga memang yang keduanya. Cuman memang sebagian maskulin memang bisa jadi tidak begitu menanggapi tanda-tanda tersebut gitu. Biasanya ini feminin yang langsung tersadar adanya ikatan yang dalam atau perasaan kuat kalian ke pasangan twin flame kalian. Oke, berikutnya ciri-cirinya ya, dalam perasaan itu, ya nggak cuma kuat, tapi kalian benar-benar tulus menyayanginya, gitu. Jadi nggak cuma cinta membabi buta aja, jadi contohnya seperti ini. Mungkin pasangan twin flame kalian kayak nggak seperfect yang kalian bayangkan sebelum-sebelumnya, gitu. Mungkin entah secara fisik atau secara apa mungkin nggak dari yang kalian harapkan, misalkan seperti itu. Tapi banyak juga kok yang, oh ternyata pasangannya, oh seperti ini loh yang saya harapkan, gitu. Tapi ada juga yang enggak, gitu. Tapi entah kenapa, perasaan kalian tuh biarpun dia punya berbagai kurangan, entah dari sikap, entah dari fisik, kalian punya perasaan sayang yang sangat mendalam. Bener-bener sayang, gitu. Bahkan, maaf, bisa melebihi perasaan sayang terhadap anak sendiri, orang tua sendiri, gitu. Ya, khususnya pada awal-awal bubble phase itu bisa bener-bener dalam sekali. Kalau kayak kalian tuh, misalkan, kalian melakukan berbuat baik sesuatu kepada kehadap orang lain gitu ya. Dengan harapan, oh dia membalasnya gitu. Oh dia berbuat baik juga terhadap saya. Cuman ketika kalian berbuat baik terhadap tim film kalian, kalian tuh nggak punya embel-embel tertentu. Oh biar dia begini juga ke saya. Oh atau biar dia memberikan timbal balik tertentu lah gitu. Jadi kalau ketika kalian memberikan sesuatu, kalian tuh kayak ngasih dengan benar-benar tulus gitu. Memang benar-benar tulus dalam hati kalian tuh menyayangi twin flame kalian gitu. Jadi nggak cuma cinta yang membabi buta apalagi secara fisik atau mengharapkan sesuatu timbal balik dari itu
Ya, jadi itu kan jatuhnya cinta bersyarat, sedangkan twin flame kan sebetulnya cinta tanpa syarat. Jadi tentu saja kalau kalian dalam hubungan twin flame, kalian akan betul-betul menyayanginya, sekalipun kalian nggak mengharapkan balasan apa-apa, gitu. Jadi sayang yang pure, bener-bener pure gitu. Kalian mau mengorbankan apa aja, tapi karena kalian sayang ke dia gitu loh. Ya, twin flame seperti itu. Jadi sayangnya tuh bener-bener tulus, seperti itu. Oke, lanjutnya, ya ketika kalian dalam hubungan twin flame, khususnya pada masa bubble phase gitu, atau saat-saat maskulin kayak sedang sedikit menarik diri gitu ya. Ya, awal-awal ini biasanya feminin punya perasaan yang sangat kuat, perasaan takut kehilangan maskulinnya gitu. Perasaan takut yang bener-bener takut luar biasa. Bener-bener takut sekali gitu. Kalian seakan-akan bisa melakukan apapun biar maskulin ini nggak pergi gitu. Jadi misalkan ada sehari kalian nggak kontak, entah kenapa kalian punya dorongan, oh saya bener-bener saya harus chat gitu ya, hubungin dia. Bahkan bukan cuma tiap hari, mungkin sehari bisa beberapa kali gitu, atau sekedar ngirimin gambar, ngirimin kata-kata lucu atau romantis gitu. Kalian tuh selalu pengen terkoneksi selalu dengan dia gitu. Nggak pengen tuh ada ikatan di antara kalian tuh bisa sampai terputus tuh nggak mau. Jadi kalian punya ketakutan yang bener-bener takut sekali kalau sampai kehilangan dia. Khususnya ini awal-awal. Ya, khususnya hubungan dalam masa-masa awal gitu, terutama saat maskulin sedikit menarik diri gitu ya. Atau mungkin nggak sekedar nggak um, menchat kalian gitu. Kalian nggak ada chat sehari aja tuh kalian kayak ketakutan dia hilang gitu. Jadi sampai seperti itu gitu. Jadi ya karena kalian merasakan ikatan yang kuat dengan dia, kalian jadi sampai takut benar-benar kehilangan dia gitu. Ya, terutama pada awal-awal itu kalian bisa melakukan apa aja biar nggak kehilangan. Oke, berikutnya kalian merasakan kalian adiksi terhadap dia. Dan arti kalian kecanduan dengan dia gitu. Dalam tanda kutip kalian kecanduan dengan dia. Jadi karena ikatan yang kuat tadi, perasaan kalian yang kuat gitu. Kalian benar-benar yang seperti saya bilang, kalian benar-benar ingin selalu terhubung dengan dia. Nggak mau lepas gitu. Nggak cuman itu, kalian biasanya kepoin semua hal tentang dia. Biasanya kalau dia punya medsos, kalian tuh ubek-ubek semuanya gitu. Mungkin kalian searching juga di Google, dia ini sebenarnya siapa sih gitu. Kok saya punya ketertarikan kuat dengan dia gitu. Jadi kayak keinginan yang sangat besar kalian ingin mendalami segala hal informasi tentang dia gitu. Ya, jadi kalian benar-benar tertarik dengan semuanya, semuanya. Kerabatnya dia seperti apa gitu. Kalian benar-benar pengen tahu segala-galanya tentang dia gitu. Jadi kalian biasanya mulai ngulik-ngulik nih gitu. Info-info tentang dia kalian benar-benar kayak pengen tahu gitu. Dan tetap kalian pun kayak itu kalian lakukan nggak cuma sekali dua kali, kalian bisa terus menerusan lakukan itu gitu. Jadi misalkan dia update story, selalu kalian cek gitu. Baru muncul langsung kalian cek saat itu juga gitu. Dia post sesuatu, kalian like gitu. Pokoknya kalian bisa update terus sesuatu tentang dia gitu. Jadi kayak keseharian kalian itu jadi kayaknya ke dia terus gitu. Fokusnya ke dia. Terutama pada awal-awal masa-masa setelah pertemuan ya masa bubble phase itu kayak bener-bener tarikannya kuat sekali kayak bener-bener kalian tuh nggak pengen terlepas dari dia gitu. Pengen selalu ada ikatan, selalu pengen terhubung gitu ya. Bener banget, bener-bener pengen selalu ada komunikasi juga gitu. Nah, itu berasa kayak adiksinya yang luar biasa. Bener-bener luar biasa sekali. Jadi misalkan kalian punya kebiasaan atau adiksi tertentu, misalkan belanja, main game atau apapun itu, atau minuman alkohol gitu ya, atau apapun lah, rokok atau segala macamnya, kalian merasakan itu semua bisa kalian tinggalkan, tapi misalkan kalau dengan twin flame kalian, itu kayak kalian tuh bener-bener nggak bisa. Jadi kalau kalian yang punya merasakan punya adiksi tertentu gitu ya atau hobi yang bener-bener kalian geluti terus gitu, ini nggak akan yang sampai separah ini gitu. Jadi itu jadi kayak bener-bener kalian nggak ingin melepaskannya. Kalau melepaskan tuh kalian kayak dalam hati tuh menjerit banget gitu. Jatuhnya persis seperti itu. Jadi kayak
sesuatu yang bener-bener kalian terus-terus pengen dekat, tapi ketika menjauh sedikit aja, itu kayak bener-bener, waduh, nggak luar biasa, nggak tahan banget, kayak uring-uringan lah, perasaan emosi nggak jelas lah, nggak terkontrol lah, gitu. Itu jatuhnya bener-bener kayak adiksi yang selama ini kalian adiksi tertentu, terus itu kayak keambil dikit aja, itu efeknya luar biasa gitu. Kalian bener-bener jadi uring-uringan banget. Jadi makanya kok kalian tuh bener-bener nggak pengen sampai terlepas dengan dia gitu. Jatuhnya memang bener-bener seperti adiksi sekali gitu. Ya kalian ulik semuanya, terus kalian bener-bener selalu pengen terkoneksi dengan dia terus, dengan menchat terus gitu ya. Pokoknya nggak pengen lepas lah gitu. Makanya ketika dia jauh sedikit, emosi kalian bener-bener nggak stabil. Ya, apalagi sampai yang masa separation itu ya, makanya emosi kalian tuh luar biasa gitu. Karena sesuatu yang tadinya bener-bener melekat ke kalian tuh kayak diambil itu kayak luar biasa gitu. Kayak kalian tuh nggak pengen lepas gitu. Jadi memang jatuhnya bener-bener seperti adiksi sekali gitu. Tim itu jadi seperti itu. Sangat-sangat kuat. Kalian kalian punya misalkan kebiasaan merokok atau apapun, itu jauh lebih mudah meninggalkan itu semua, bener-bener ribuan kali lebih mudah menghentikan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kalian atau adiksi tertentu kalian, itu jauh-jauh sangat lebih mudah sekali dibandingkan melepaskan adiksi terhadap income kalian. Jatuhnya seperti itu. Karena ikatannya yang sangat kuat sekali dan perasaan yang sangat kuat. Jatuhnya memang seperti, ya memang dibilang adiksi gitu. Oke, selanjutnya kalian terus memimpikan dia gitu. Jadi seperti yang saya sudah bilang, kalian tuh kayak 24 jam tuh mikirin terus. Jadi dari melek sampai tidur lagi. Bahkan kalian pun dalam mimpi tuh terus ngimpiin dia terus gitu. Pada masa awal-awal itu kalian bisa bener-bener tiap hari. Kok munculnya dia lagi? Kok munculnya dia lagi? Kok munculnya dia lagi? Dan itu terasa bener-bener sangat-sangat-sangat nyata gitu. Sampai kalian bener-bener kebingungan ini kenapa gitu kok dia muncul terus gitu ya. Ya walaupun bisa aja sebenarnya kalian sudah pernah mimpikan jauh-jauh hari sebelum ketemu orang ini gitu, tim frame kalian gitu. Tapi ada juga yang saat ketemu itu langsung mimpinya terus-terusan. Bener-bener tiap hari. Muncul dia terus lagi, muncul dia terus lagi, muncul dia terus lagi, terus seperti itu. Dan itu sangat nyata gitu. Bahkan energinya pun bisa terasa gitu. Sekalipun dalam mimpi, sekalipun dalam mimpi. Ketika kalian bangun itu kalian langsung sadar, kalian tuh bener-bener ingat mimpi kalian semalam itu. Kalian sedang apa aja dengan tim frame kalian itu bener-bener terasa sangat nyata. Apapun di dalam mimpi itu. Misalkan kalian sedang berpelukan, berciuman, bergandengan tangan, itu benar-benar tuh berasa nyata sekali. Benar-benar nyata sekali. Gitu. Ketika kalian bangun pun melek itu berasa nyata gitu. Kayak seolah-olah bukan mimpi. Gitu. Itu salah satunya juga. Gitu ya. Oke. Jadi karena sekuat itu gitu ya, tarikannya gitu. Ya, jadi memang benar-benar banyak hal yang luar biasa lah. Benar-benar luar biasa. Kalian pernah mengalami hubungan-hubungan yang lain, tapi yang ini benar-benar luar biasa. Perbandingannya tuh terlalu jauh sekali atau terlalu dalam sekali, gitu. Ya memang pada hubungan biasa pun tanda-tanda seperti itu tuh masih mungkin gitu. Cuman nggak ada yang sampai separah dengan twin flame gitu. Kalian misalkan punya punya pasangan sebelumnya. Oh saya waktu pacaran pun saya dalam mimpi pun bisa bisa ketemu dengan dia, saya bisa memikirkan dia terus. Tapi nggak akan yang separah twin flame itu. Itu kayak kalian tuh seluruh hidup kalian, energi kalian, pikiran kalian, sampai kalian mimpi pun, dalam mimpi pun itu dia nongol terus. Kayak dibilangnya 24 jam. Terus sana. Ya. Jadi penjelasan saya ini, terutama untuk pada bahasa bubble pass ya, awal-awal kalian ketemu, itu tandanya benar-benar kuat sekali. Banyak sekali yang kayak jor-joran tuh kalian tuh kayak terima terus, kayak ini ada apa gitu. Makanya nggak heran, banyak sekali yang merasa, ini apa saya sedang dipelet ya? Ini kenapa ya, dia ini siapa ya? Karena saya juga merasakan dulu seperti itu gitu. Ini saya kenapa sih, apa apa diguna-guna, apa dipelet gitu kan. Padahal sebenarnya beda jauh kok. Itu beda jauh dengan dipelet, cuman emang rasanya tuh kayak bener-bener kan adiksi sekali. Adiksi yang sangat luar biasa gitu. Ya karena pikiran kalian tuh kesana terus. Pikiran, energi, segala macamnya tuh kayak 24 jam kesana terus gitu. Ya. Ya, sekali lagi apa yang saya sebutkan itu
memang belum tentu kalian merasakan semuanya sama persis, gitu. Ada juga yang enggak, gitu. Bukan berarti kalau kalian nggak merasakan itu ya, berarti itu bukan pasangan twin flame kalian, gitu. Bukan seperti itu kok, tenang aja. Jadi, mungkin ada beberapa yang kalian rasakan, atau mungkin juga enggak. Itu umum kok, wajar kok, gitu ya. Tapi itu memang tanda-tanda yang umum, yang biasanya terjadi pada hubungan twin flame. Dan itu yang memang saya rasakan juga. Seperti itu tanda-tandanya, gitu. Ya, mungkin untuk part satu ini ya sampai situ dulu. Mungkin nanti saya akan bagi beberapa part karena sebenarnya tanda-tandanya pun bisa banyak sekali dan memang sangat-sangat unik gitu ya. Khususnya hubungan twin flame memang benar-benar karena ikatannya luar biasa pun energinya pun sangat luar biasa, itu memang menghasilkan hal-hal yang mungkin di luar dugaan gitu yang benar-benar biasanya nggak terjadi pada hubungan pada umumnya. Ya. Jadi mungkin untuk part satu sampai sini dulu tanda-tandanya. Nanti kita mungkin bisa lanjutkan ke part berikutnya. Jadi khusus yang ini sebagian besar memang saat kalian awal-awal bertemu dengan twin flame kalian gitu. Dan bisa juga sampai sekarang pun kalian merasakan itu gitu ya. Tapi mungkin biasanya pada masa awal-awal itu memang lebih ekstrim sekali gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Teman-teman misalkan kalau ingin konsultasi, ingin curhat, ingin tanya-tanya gitu ya, ya ingin sharing juga silakan teman-teman bisa menghubungi saya. Nomornya ada di kolom deskripsi di bawah, jadi saya sertakan di kolom deskripsi, silakan cek aja. Ya mungkin itu aja. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.